नरगिस तुम कहाँ हो तुम किसी से बात करो नरगिस नरगिस हेलो I still love you. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Cowboy 7. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bikin kaum hawa mewek. Film ini berasal dari negeri Brindavan, berjudul Kuda Hafiz. Kuda Hafiz menceritakan tentang Samir dan Nargis, dua sejoli yang saling jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Keduanya masuk dalam pernikahan yang penuh cinta hingga akhirnya kehancuran ekonomi menghampiri mereka. Kedua pasangan ini menghadapi beban dan kehilangan pekerjaan dalam beberapa bulan setelah pernikahan mereka. Karena rasa putus asa, pasangan itu akhirnya melamar pekerjaan ke luar negeri di Noman. Visa kerja Nargis keluar lebih dulu dan Samir harus menunggu visanya agar keluar. Namun keadaan berubah kacau ketika Nargis telepon suaminya dan mengatakan bahwa dirinya dalam bahaya dan diperlakukan dengan buruk. Nargis direnggut oleh beberapa orang berbahaya di negeri Noman. Samir memutuskan untuk membawanya pulang dengan selamat. Lalu apakah yang akan terjadi? Mari kita saksikan alur ceritanya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Adegan pertama kita diperlihatkan Samir. Samir adalah seorang pemuda biasa yang bekerja di bidang software, teknologi, dan elektronik. Suatu hari dia dijodohkan orang tuanya dengan wanita pilihan orang tua bernama Nargis, dan Samir pun tidak menolaknya. Di pertemuan pertama, Samir langsung menyukai wanita pilihan orang tuanya itu. Begitupun dengan Nargis, dia pun mulai ada rasa suka terhadap Samir. Hubungan mereka berlanjut dengan perkenalan intens dan Samir pun melamarnya. Selang beberapa hari pun mereka menikah. Bahagia yang mereka rasakan. Seperti pengantin pada umumnya, mereka melaluinya dengan sangat bahagia. Kemudian krisis ekonomi terjadi dan tentu itu berdampak pada pekerjaan Samir. Para klien pun memutuskan hubungan kerjasama. Begitupun dengan Nargis, dia dipecat dari kantornya karena ada pengurangan karyawan. Tapi Samir meyakinkan Nargis bahwa mereka pasti akan mendapatkan pekerjaan di tempat lain. 3 bulan kemudian, Samir dan Nargis mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri, lebih tepatnya kota Noman. Ia berharap agar dia dan istrinya bisa diterima di sana dan mereka bisa bersama-sama berangkat ke kota tersebut. Paginya, seseorang datang ke rumah Samir untuk memberitahukan bahwa istrinya diterima bekerja di kota Noman. Samir terkejut, ia menanyakan kepada orang itu kenapa cuma Nargis yang berangkat. Kemudian Pak Nadim menjelaskan, mereka melamar di kantor yang berbeda dan ternyata Nargislah yang duluan dipanggil. Samir pun ragu untuk melepaskan istrinya pergi tanpa dirinya. Tapi Nargis meyakinkan Samir bahwa dia bisa jaga diri dan dia akan baik-baik saja di sana. Akhirnya dengan berat hati Samir pun mengizinkannya. Tibalah hari keberangkatan Nargis. Dia berpamitan dengan orang tuanya dan mertuanya. Kemudian akhir ia berpamitan dengan suaminya. Samir mewanti-wanti pada Nargis agar begitu sampai langsung menghubunginya. Dan Nargis pun menyanggupinya. Sehari setelah keberangkatan, Nargis pun menelpon Samir sambil menangis dan meminta agar Samir menjemputnya pulang. Ia bercerita bahwa ini bukan perusahaan tempatnya melamar pekerjaan. Sambil menangis, Nargis pun bercerita bahwa dia diperlakukan dengan sangat kasar oleh mereka, hingga membuat Samir sangat takut. Dia pun berlari menuju kantor biru tempat ia dan Nargis mendaftarkan pekerjaan. Sesampainya di sana, ia meminta pertanggungjawaban kepada kantor tersebut dan menanyakan di mana keberadaan istrinya.
Tetapi beliau terlihat sangat gugup dan takut mengatakan kepada Samir bahwa beliau pun tidak tahu di mana Nargis sekarang. Samir pun sangat marah dibuatnya dan mengancam akan membunuh dan membuat perusahaannya menjadi abu jika tidak segera membuat visa untuk dia agar bisa pergi ke kota Noman. Berangkatlah Samir ke kota Noman seorang diri. Sampailah Samir di Noman dan langsung keluar dari bandara, kemudian memesan sebuah taksi. Dan kebetulan bapak taksi tersebut juga orang Hindia. Samir meminta supir taksi tersebut agar mengantarnya ke tempat di mana ia bisa membeli kartu dan menukarkan mata uangnya. Sesampainya di swalayan tersebut, ia segera membeli dan mengganti nomornya dengan nomor di daerah tersebut dan langsung menghubungi nomor yang Nargis gunakan untuk menghubunginya kemarin. Namun berkali-kali dia menghubungi nomor tersebut dan ternyata nihil. Nomor yang dituju tidak aktif. Kemudian dia meminta tolong kepada Pak Supir yang bernama Usman untuk membawanya ke alamat yang tertulis di buku nota Samir. Kemudian Pak Usman menjelaskan bahwa ini alamatnya salah, kode areanya salah. Pak Usman menjelaskan bahwa alamat di Noman harusnya sesuai kode area. Pak Usman menjelaskan pengalaman dia yang sudah lama tinggal di Noman dan kode alamat ini salah, dan Samir pun terus saja meminta tolong kepada Pak Usman agar ia bisa membantunya menemukan alamat tersebut. Kemudian Samir menuju ke kantor kedutaan besar India. Dia menemukan resepsionis bernama Sonia. Dia menjelaskan kepada Sonia bahwa istrinya menghilang begitu tiba di Noman. Kemudian Sonia menjelaskan bahwa kedutaan akan membantu Samir untuk menemukan istrinya. Tapi orang yang bisa membantu Samir sekarang ada di luar negeri dan lusa baru dia kembali. Samir pun keluar dari kantor kedutaan dan menaiki bus. Di tengah perjalanan, dia menelpon kantor kedutaan dan memberitahu bahwa ia sedang menuju ke alamat yang didapatnya tadi. Mencari dan mencari, akhirnya ia menemukan alamatnya, tapi tidak ada hasil. Dia tetap tidak menemukan keberadaan istrinya. Kemudian Samir lagi-lagi menemui Pak Usman untuk menceritakan semuanya. Kemudian Pak Usman mengatakan dia akan mengenalkan Samir pada seseorang yang bisa membantu menemukan istrinya. Beberapa saat kemudian beliau pun datang dan Pak Usman menjelaskan detail cerita Samir kepada pria tersebut. Tapi betapa terkejutnya Pak Usman bahwa Samir sekarang sedang berurusan dengan mucikari dan mereka orang yang sangat berbahaya. Tidak kenal lelah, Samir terus saja minta tolong kepada Pak Usman agar membantu menemukan istrinya. Hari berikutnya mereka menuju ke rumah bordil di mana di sana memperjualbelikan wanita. Samir menyamar sebagai orang yang akan menikmati wanita-wanita di sana dengan tujuan agar ia bisa menemukan istrinya. Singkat cerita, dia menemukan Nargis. Tapi kemudian para bandar mengetahui kalau Samir dan Nargis saling mengenal dan bandarnya pun murka dan menyuruh anak buahnya memukul Samir dan membawa Nargis kembali ke tempatnya. Samir pun berkelahi dengan anggota geng di situ dan ia pun membalas pukulan mereka sampai Samir menusuk beberapa dari mereka. Hingga ia pun berurusan dengan kepolisian kota Noman. Kemudian Samir dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi tangannya diikat. Dan Faiz Abu Malik dari Badan Keamanan Internasional, dia yang langsung menginterogasi Samir. Faiz menyuruh Samir untuk menjelaskan detail masalahnya. Samir pun menjelaskan semuanya dan mereka menemukan titik lokasi dan langsung bergegas untuk mengecek kamera pengintai dan mereka menemukannya dan mendapatkan identitas laki-laki yang membawa istrinya. Kemudian mereka mengatur siasat dan langkah apa yang akan diambil untuk menemukan pria yang bawa Nargis. Kemudian di scene lain pria itu mendapat telepon untuk segera membunuh wanita bernama Nargis karena berita ini sudah tersebar dan takut akan menghancurkan pekerjaan mereka yang sudah dibangun sejak lama tersebut. Dan pria itu pun menyanggupinya. Akhirnya Nargis pun dibunuh dan dibakar. Tamina menelpon Faiz dan menyuruh Samir agar mendatangi tempat kejadian. Tamina sangat sedih mengingat Samir harus menerima kenyataan bahwa istrinya sudah meninggal. Samir harus menerima kenyataan setelah polisi menemukan liontin yang dulu dikasih Samir untuk Nargis. Keesokan harinya, Samir dan Usman melakukan pemakaman.
dan betapa sedihnya Samir sampai ia terjatuh di samping liang lahan istrinya. Di hari lainnya, Faiz datang dan bermaksud mengantarkan Samir ke bandara agar ia segera pulang ke India. Faiz menyerahkan paspor dan boarding pass kepada Samir agar ia langsung naik ke pesawat. Sementara di tempat lain, Tamina belum percaya dengan kejadian tersebut. Samir ternyata kabur dan tidak pulang ke India. Dia masih di Noman, bermaksud membalas dendam atas kematian istrinya. Dia belum mengetahui kalau istrinya masih hidup. Samir mendatangi sebuah warnet bermaksud mencari tahu di mana keberadaan pembunuh istrinya. Di hari berikutnya, ia tinggal di sebuah hotel dan menyamar sebagai wanita yang akan menemui pria itu. Dia meminta supir taksi agar membawanya ke kediaman pria tersebut. Dan begitu sampai di kediamannya, dia langsung menyodorkan pistol dan mengancam akan membunuhnya. Perkelahian pun terjadi, tapi pria itu kalah. Akhirnya setelah Samir terus menyakitinya, ia pun mengakui bahwa Nargis belum mati. Dan dia sekarang berada di parkiran di dalam mobil bersama wanita-wanita lainnya. Tapi sebelum Samir beranjak, ia dikejutkan oleh datangnya Usman, Faiz, dan Tamina. Dia tidak percaya dengan mereka, tapi Usman menjelaskan kepada Samir bahwa mereka bermaksud menolong Samir. Samir mulai luluh. Di menit berikutnya, betapa terkejutnya mereka mendapati bahwa di balik kejadian ini semua ternyata adalah Faiz dalangnya. Itulah yang diucapkan pria itu, hingga membuat Tamina terkejut dan langsung berkelahi dengan Faiz. Sementara Samir langsung keluar untuk mencari tahu di mana keberadaan istrinya. Samir mengetuk satu persatu truk yang ada di parkiran sambil memanggil Nargis. Dan truk terakhir, Nargis menjawab panggilan Samir dan langsung membawa truk itu jalan. Tapi di tengah perjalanan, ia terus mendapat ancaman dan tembakan dari anak buahnya Faiz. Helikopter pun diutus Faiz untuk menembak Samir agar ia tidak sampai di kedutaan. Sementara dari kedutaan India terus saja memohon kepada kepolisian agar Samir dibiarkan sampai ke kedutaan dan bermaksud menyerahkan diri. Sampailah Samir di kedutaan, semua prajurit mengepungnya, tapi komandan menyuruhnya masuk dan bersimpuh. Tidak lama Faiz pun tiba dan memfitnah bahwa Samir telah membunuh Tamina. Faiz mengayunkan pistolnya hendak membunuh Samir. Tapi tangannya ditembak oleh pesuruh komandan hingga pistol di tangan Faiz pun jatuh. Komandan yang turun dari atas tangga menyampaikan bahwa dia malu pada Faiz. Dan Samir pun naik pitam. Ia memukuli Faiz sampai babak belur. Tapi komandan cuma melihat tanpa menghentikannya. Dan Samir pun keluar untuk melihat istrinya. Begitu sampai di luar, para petugas sedang berusaha membuka pintu truknya. Dan Samir pun melihat istrinya. Samir pun langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian ia sudah di bandara dengan istrinya dan hendak pulang ke India. Tak lupa ia menemui Pak Usman yang telah sangat banyak membantunya. Dia meminta maaf dan berterima kasih kepada Pak Usman dan nyalah ia bisa menemukan istrinya. Hingga perpisahan dengan Pak Usman pun terjadi. Samir dan Nargis pun balik ke India. Cerita selesai.